Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Karakteristik bahasa Indonesia. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Bahasa juga merupakan alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara karakteristik bahasa yaitu 1. Arbitrer, 2. Produktif, 3. Dinamis, 4. Beragam, 5. Manusiawi. Bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib. Bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tersebut. Secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang dikendarakan adalah tidak bisa dijelaskan. Meskipun bersifat arbitrer, tapi juga konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dia akan mematuhi, misalnya lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan berkas bercetak yang dijilid, dan jika untuk melambangkan konsep yang lain, sebab jika dilakukannya berarti dia telah melanggar konvensi itu. 2. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ajaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WIS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. 3. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak dapat lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikal. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Bahasa bersifat dinamis. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi berupa bunyi atau gerak isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instingtif atau naruliah, melainkan dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. B. Karakteristik bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki struktur kata tata bahasa yang unik. Ia mampu mengungkapkan suatu masalah dengan sangat jelas dan dengan kata-kata yang sangat hemat. Pembentukan frasa, kalimat, dan kata-katanya sangat teliti. Bahasa Arab juga memiliki karakteristik yang universal dan unik. Dikatakan unik karena bahasa Arab memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Sedangkan universal berarti ada kesamaan nilai antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Karakteristik universalitas bahasa Arab antara lain: 1.
Bahasa Arab memiliki ragam bahasa. 2. Bahasa dapat diekspresikan secara lisan atau tulisan. 3. Bahasa Arab memiliki sistem. Adapun beberapa ciri khusus bahasa Arab yang dianggap unik yang tidak dimiliki bahasa lain dunia, terutama bahasa Indonesia, yaitu 1. Aspek bunyi. Aspek bunyi ini meliputi vokal panjang yang dianggap fonem, bunyi tenggorokan, bunyi tebal, tekanan bunyi dalam kata atau stres, bunyi bilabial dental. Yang kedua yaitu aspek kosakata. Ciri khas yang kedua yang dimiliki bahasa Arab adalah pola pembentukan kata yang sangat fleksibel, baik melalui derivasi maupun dengan cara infleksi. Dengan melalui dua cara pembentukan kata ini, bahasa Arab menjadi sangat kaya sekali dengan kosakata lainnya. Yang ketiga yaitu aspek kalimat. Aspek kalimat meliputi i'rab. Bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki sistem i'rab terlengkap yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa lain. I'rab adalah perubahan bunyi akhir kata, baik berupa harokat ataupun berupa huruf sesuai dengan jabatan atau kedudukan kata dalam suatu kalimat. I'rab berfungsi untuk membedakan antara jabatan suatu kata dengan kata yang lain yang sekaligus dapat merubah pengertian kalimat tersebut. Kemudian ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Komponen kalimat dalam bahasa apapun pada dasarnya sama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Namun yang berbeda antara satu bahasa dengan bahasa lainnya adalah struktur atau susunan kalimat itu. Kemudian ada mutabakoh atau kesesuaian. Ciri yang sangat menonjol dalam susunan kalimat bahasa Arab adalah diharuskannya persesuaian antara beberapa bentuk kalimat. Misalnya harus ada mutabakoh antara mubtada dan khabar dalam hal adad mufrad, mutanna dan jamak, dan dalam jenis mudzakkar dan muannas. Harus ada mutabakoh antara mausuf dan sifat dalam hal adad dan nakirah serta ma'rifatnya. Begitu juga harus ada mutabakoh antara hal dan sahib al-hal dalam adad dan jenisnya. Kemudian yang keempat ada aspek huruf. Ciri yang nampak dominan pada huruf bahasa Arab adalah 1. Bahasa Arab memiliki ragam huruf dalam penempatan susunan kata, yaitu ada huruf yang terpisah, ada bentuk huruf di awal kata, di tengah, dan di akhir kata. Kemudian di setiap satu huruf hanya melambangkan satu bunyi. Yang ketiga, cara penulisan berbeda dengan penulisan huruf Latin, yakni dari arah kanan ke kiri. Cukup sekian pembahasan dari karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.